masih agak terbata-bata sedikit. Dulu sih ini banget, hobi banget nyanyi memang. Nyanyi Gitu. nggak tahu ya. Nggak terlalu mudeng juga. Siap. Cek. Manggil kakak aja deh. Oke, Tapi apa dari aja? kecil aku udah nonton. Udah tante ya, tapi masih kelihatannya masih cocok Jadi kakak ya. Iya. Oke. Kak Ira, aku nanya dong, aktivitasnya kan kalau di layar kaca, kita masih kadang sering lihat ya, tapi selain di layar kaca ada aktivitas lain nggak sih Kak Selain di layar kaca, di layar bioskop, di layar perak masih lumayan aktif juga. Terakhir syuting Ancika itu lanjutannya dari Dilan, gitu yang nanti akan tayang. Terus sebelumnya juga ada versi film dari Layangan Putus, itu juga baru selesai syuting. Lebih banyak di layar lebar? Kayaknya malah lebih banyak di layar lebar sejak COVID ya, gitu. Sejak COVID memang agak jarang di layar kaca, gitu. Kemarin sih MNC lagi hubungin, gitu. Mungkin buat stripping, tapi belum tahu waktunya bisa ketemu atau enggak. Oke. Tapi bakalan tertarik lagi mungkin di stripping sinetron karena kan. Ya, kalau sekarang udah nggak COVID sih mungkin bisa ya. Okay. Ya tergantunglah lihat waktunya, sama lihat cerita. Kak, kalau di luar syuting tuh aku juga sering kepoin IG-nya ya, ada aktivitas dan nari juga ya. Nari Jawa. Nih. Oh, suka nari Jawa. Okay. Itu udah dari dulu ya Kak yang membesarkan mungkin Kak Ira? Dari dulu seneng nari memang. Kecilnya balet gitu, terus pernah juga belajar sedikit nari Bali. Nah, nari Jawa sendiri waktu kecil pernah, tapi cuman gitu-gitu aja. Ini sekarang baru serius mendalami tari Jawa mungkin ya sekitar 2 tahun inilah. Kenapa Kak milihnya nari? Kenapa ya? Ya satu, saya lihat indah sekali gitu ya. Kemudian aku kan juga orangnya tuh yang sangat aktif, terus cenderung energik gimana gitu loh, nggak bisa diem. Tari Jawa itu kan sangat istilahnya pokoknya kayak harus sabar, ke dalam gitu loh. Jadi bukan yang keluar tapi lebih ke dalam. Nah itu yang aku rasa itu jadi efek yang bagus untuk aku juga, untuk aku latih diriku lebih banyak kayak melihat ke dalam gitu. Lebih menenangkan diri menjiwai ya menjiwai, terus juga lebih tenang, semuanya serba susah gitu menggambarkan dalam kata-kata tuh tapi ya itu antara gending gitu ya, antara lagu dengan gerakan, dengan rasa, itu tuh semua tuh menyatu gitu. Kak 2 tahun belajar itu apa yang ingin sih, goalnya pengennya apa gitu di tahun goalnya yang pasti ya satu, ingin betul-betul memahami tari Jawa, ingin memperdalam budaya, ya salah satu budaya Indonesia. Kebetulan saya sendiri juga setengah orang Jawa gitu kan, jadi saya ingin sekali mendalami itu. Dan apalagi papa itu dulu juga penari Jawa, jadi dengan saya belajar ini dia tuh seneng banget, bener-bener dia happy sekali lihat saya nari gitu. Jadi salah satu bonus yang saya dapat adalah kebahagiaan papa. Oh, oke. Ada dorongan papa di sini? Idenya sih ide saya sendiri waktu itu. Terus tapi begitu papa tahu ya dia semangat sekali gitu. Jadi saya udah 2 kali tampil yang di tempat umum gitu yang papa bisa nonton. Kalau yang sebelumnya sempet tapi masih COVID, jadi cuman kayak online gitu ya, cuman direkam. Nah kemarin itu sekali di gedung perpustakaan, itu di aulanya papa datang nonton. Itu kan di dalam gitu ya, memang di panggung. Terus yang terakhir malah
bener-bener itu tempat yang terbuka untuk umum, siapa aja bisa nonton di area gedung Fathahillah, Museum Fathahillah. Nah itu papa pun datang gitu, walaupun dia harus dengan berpanas-panas, dengan kursi roda, karena kan nggak tahu apa jadwal pastinya gitu ya, bisa jadi agak mundur atau apa gitu. Jadi papa pokoknya udah siap untuk nonton aku gitu. Berarti udah sering ngisi event-event gitu ya? Apa acara-acara apa? Ya sering sih, enggak, beberapa kali. Oke. Pengen ikut event yang lebih besar lagi mungkin Kak, atau promo budaya ke luar negeri atau mungkin ke Jerman mungkin? Rencananya nanti bulan Oktober kami akan tampil di Paris. Itu ikut festival folklore. Sifatnya kompetisi juga, cuman kita sih nggak yang harus menang gitu, nggak. Kalau menang ya syukur gitu, tapi nggak, lebih ke ya itu, kita ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Itu event apa Kak? Folklore, jadi kayak kompetisi tarian folklore dari seluruh dunia. Kak, itu yang dirimu mengikuti dance itu seputar umur di kalangan ibu-ibu aja atau campur dengan anak muda juga atau gimana? Kalau di kelompok aku kebetulan kebanyakan ibu-ibu, walaupun ada juga ya terus ngajak anaknya, jadi ada yang mudanya tapi segelintir sih, gitu. Kebanyakan memang usia ya 50-an lah, setengah baya. Nanti yang emang mewakili Indonesia sepantaran umur Kak Ira semua? Iya. Oke. Ada di sana juga ada kelompok umurnya sih. Itu umuran berapa kan nanti yang tampil di Paris? Kalau yang kita berangkat sih umur 50-an. 50-an. Bawain berapa nanti? Satu tarian, tariannya kreasi tapi Jawa. Jadi unsur-unsurnya Jawa tradisional tapi tarinya tari kreasi. Kak udah bisa nyiptain gerakan sendiri gitu? Ya jangan. Mungkin kan bisa berkreasi. Enggak, belum sampai ke tahap itu, masih jauh. Ini aku masih belajar. Jadi jauh banget. Jangan menciptakan, nanti gerakannya jadi modern atau balet gitu. Lebih baik aku mengikuti dan belajar yang benernya kayak apa. Nah Kak, ngomongin sedikit tentang anak-anak. Anak-anak ada yang menurunkan darah seni dari mama atau dari papahnya? Kalau musik semua. Musik. Semuanya tiga. Tiga-tiganya senang musik, berkarya juga di musik. Cika ngarang lagu, nulis lagu, nyanyi. Kebetulan dia juga kerjanya juga di bidang musik. Kerja kantoran tapi tetap dunianya dunia musik. Terus Radia, dia DJ, dia produce juga. Kemudian Mario yang bungsu, dia juga menciptakan lagu tapi dia alirannya rap, gitu. Dan udah dari umur 13-14 tahun tuh, waktu itu kita nggak ada yang tahu, gitu. Tahu-tahu dia udah punya lagu puluhan. Jadi dia tuh kan hobinya main game. Jadi kan selalu depan komputer pakai headphone gitu. Kita pikir dia lagi main game, ternyata dia lagi ngarang lagu, lagi menciptakan, lagi apa gitu. Oke. Tapi tetap dibimbing bawa bimbingan papahnya atau mamanya? Kalau mereka minta pendapat atau nanya, pastinya kita bantu. Tapi ya mereka secara mayoritas sih berkarya secara mandiri. Yang main film ada Kak? Main film enggak. Cika pernah main film. Terus Radia juga ikut iklan gitu ya, membintangi iklan. Mario belum. Mario di sekolah aja pernah ikut teater gitu. Oke. Tapi mereka pede nggak sih Kak dengan membawa mama papanya udah terkenal duluan nih, tapi mereka pengennya mandiri nggak sih atau pengennya mandiri? Justru mereka nggak ada yang pakai nama belakangnya.
gitu. Kalau untuk di nama bekennya gitu Iya, ya, iya. nggak ada yang membawa nama Bagaskara gitu, nggak ada. Malah Mario pakai nama yang bener-bener beda total gitu ya, Zilan gitu, XYLIAN. Terus Jangan keciri, ini mama gue sama papa gue udah terkenal ini. Oh, ini anaknya si Anu nih, iya, gitu. enggak. Cika juga pakai namanya She is Joe Mhm. gitu. Jadi kalau Radia aja. Iya. Jadi nggak malah malah berusaha menyamarkan gitu kayaknya mereka pengen berhasil karena karyanya sendiri. Semua udah lulus kuliah ya, Kak? Belum, yang paling kecil belum. Oh, yang paling kecil belum. Semester berapa, Kak? Semester 6. Semester 6. Mm-mm. Oke. Tapi semua sudah kelihatan ya, Kak. Maksudnya arahannya mereka Larinya sih ke seni sih. Kalaupun bukan bekerja sebagai pelaku seni tapi tetap di bidang seni gitu. Ya kayak Cika aja gitu. Sekarang dia juga kerja kantoran tapi bidangnya tetap seni. Oke. Tapi orang tua support ya mereka mau kemanapun atau ke dunia entertain pun nggak ada. Iya, mana aja, nggak apa-apa, yang penting halal. Oke deh. Jangan jadi drug dealer gitu ya, jangan. Kalau itu yang nggak disupport. Nah, Kak, ini ada titipan dari kantor. Kabarnya Nana sudah remaja dan anak laki-laki Mbak Ira dari Mas Katon dibilang netizen ganteng-ganteng dan sudah lulus kuliah. Nah, ini gimana, Kak, pendapatnya? Bonus Iya, kalau ganteng dibilang ganteng ya syukur gitu ya kan. Ya seneng aja sih. Yang penting buat aku anaknya mereka baik gitu ya, sopan, bisa menempatkan diri dalam berbagai situasi. Itu aja sih yang buat aku paling penting itu sih. Apa sih, Kak, yang membuat anak-anak pede untuk ikut masuk ke dunia entertainment sama kayak orang tua, keluarga? Masalah pede atau enggak aku juga nggak bisa menilai ya gitu. Mungkin juga mereka ada keraguan, tapi ya mungkin karena yang mereka lihat dari kecil dunianya itu gitu. Jadi untuk mereka mungkin juga sulit membayangkan kehidupan yang lain gitu, pekerjaan yang lain. Jadi mereka udah merasa aman dan nyaman di situ, dan kecintaannya juga ternyata terhadap dunia seni gitu. Dan alangkah indahnya kalau kita bisa bekerja di dunia yang kita cintai kan gitu. Tapi ngasih wejangan nggak, Kak, ke anak-anak dunia tertentu seperti ini loh kehidupannya, kalau dunia biasa seperti ini? Kayaknya mereka udah tahu ya gitu. Dan bahwa dalam lingkungan manapun itu pasti ada tantangannya, ada baik buruknya. Itu ya mereka kan udah dewasa juga gitu, pasti mereka udah tahu. Kalau Kakak sebagai senior, nggak enaknya di dunia entertain apa, Kak? Enaknya apa, nggak enak, atau suka dukanya mungkin di entertain apa? Kalau buat aku sih lebih banyak sukanya ya gitu. I love what I do. Aku merasa sangat-sangat beruntung bisa berkarya di dunia yang aku cintai. Aku seneng banget dunia acting, dunia seni. Ya semua hal yang mungkin dianggap itu baiknya gitu kan. Terus baiknya juga aku bisa melihat dunia dari mata orang lain yang biasanya mungkin kita hanya melihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi karena aku udah terbiasa untuk masuk ke peran yang lain gitu, dengan mungkin dengan status sosial ekonomi yang beda, dengan suku yang beda, dengan agama yang beda gitu. Jadi aku bisa lebih bisa lebih masuk dan membayangkan sudut pandang orang lain gitu, sehingga jadi lebih mudah untuk memahami psikologi atau karakter orang juga gitu. Itu satu plus point yang aku rasa aku dapetin dari bekerja di dunia film. Kemudian kalau negatifnya apa ya? Buat aku nggak terlalu negatif juga sih. Kayak misalnya orang bilang kayak aku pergi gitu kan sama anak-anak liburan gitu, tapi di mana-mana ya pasti diajak foto atau apa, privasinya lah yang berkurang gitu ya. Kalau dulu waktu anak-anak masih kecil mereka terganggu
gitu. Dan aku juga kadang-kadang ya kan aku lagi harus jagain anak tapi diminta foto gitu, jadi serba aduh gitu. Cuman kalau sekarang anak-anak udah dewasa, aku udah nggak harus terlalu yang jagain mereka, merekanya juga udah memahami, udah memaklumi. Jadi buat aku juga itu malah sesuatu yang menyenangkan juga gitu. Dengan hanya berfoto sama orang aja aku udah bisa bikin happy gitu ya kan. Jadi itu justru sesuatu yang membahagiakan juga gitu. Kalau terus misalnya ada netizen atau apa gitu kan, kalau haters sih aku kayaknya nggak terlalu ada ya. Kebanyakan sih pada baik-baik gitu yang berkomunikasi sama aku. Kalaupun ada ya resiko aja lah, anggap aja ya udah. Oke. Kalau kakak goalnya apa nih di dunia entertain? Pengennya di usia sekarang ada nggak sih sesuatu yang mungkin belum tercapai? Pengennya ada sesuatu nggak? Pengennya berkarya terus aja sih. Mudah-mudahan tetap masih selalu ada kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari karya-karya yang bagus, yang menginspirasi, yang memberikan nilai tambah untuk penontonnya. Mudah-mudahan aku masih diberi kesempatan untuk bisa terus ikut menjadi bagian dari itu. Ada peran yang belum pernah mungkin dicoba? Banyak. Banyak peran itu kan ada sejuta. Jadi banyak banget yang belum. Nggak ada goalnya gitu? Goalnya lebih pada ya itu memberi sesuatu ke masyarakat gitu, ke penontonnya. Jadi mereka juga mendapatkan sesuatu gitu kalau nonton film di mana aku menjadi bagian dari film itu. Mudah-mudahan mereka pulang nggak sekedar terhibur tapi ada nilai tambah yang mereka bisa bawa pulang. Oke, gitu. Kak, ada satu lagi. Boleh nggak nanya support buat Mas Ari? Aku pastinya support Ari dengan doa. Gitu, mudah-mudahan ya semuanya bisa terselesaikan dengan baik, hasilnya yang terbaik untuk semua, untuk Ari, untuk anak-anak, dan untuk Inge juga. Mas Ari sosok adik ya Kak? Adik. Sosok adik yang seperti apa sih Kak di mata kakak? Baik sih, dia sangat perhatian gitu. Yang selama ini saya lihat juga dia sangat perhatian ke keluarga gitu ya. Kalau kecilnya kan nakal gitu ya, suka gangguin aku gitu. Nah gedenya tuh ya aku menjadi kakak yang cukup bangga gitu punya adik kayak Ari. Oke. Kak, kalau mendengar pemberitaan yang miring, yang netizen banyak berkomentar, ada yang suka ada yang nggak suka gitu, perasaan kakak gimana sih Kak sebagai kakak? Ya kalau prihatin ya prihatin, tapi kan biasa ya netizen Indonesia gitu. Gitu kadang lebih tahu daripada yang menjalankan gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, ya udah biarin aja. Tidak seperti pemberitaan yang ada. Enggak sih, tapi ya udah biarin aja, nggak usah terlalu ditanggepin, dijalanin aja. Mas Ari tetap juga aktivitasnya masih seperti biasa, nggak terganggu? Ya sih, aktivitasnya biasa. Kalau terganggu, kalau hati pasti kan gitu. Ya Arinya, ya Ingenya, ya anak-anak gitu. Pasti nggak mungkin nggak ada pengaruh gitu. Tapi saya lihat sih mereka tetap menjalankan hari-harinya dengan senormal mungkin. Kakak masih komunikasi baik dengan Mbak Sari, Mbak Inge? Komunikasi masih. Kalau Mas Sari kondisinya sekarang gimana? Baik-baik aja. Baik. Banyak banget ya. Kalau Mbak Inge dan anak-anak Kak, anak-anak masih di sini? Rumahnya kan lagi renovasi, jadi mereka lagi nggak tinggal di sini gitu. Baik-baik, semuanya baik-baik. Anak-anak Mas Ari semua baik-baik? Baik. Kak, jadi nambahin
Menurut kakak pemberitaan yang beredar tentang Mas Ari itu gimana sih kak? Ya Mas Ari dibilang pelit dan segala macam, kan kakak lebih tahu sebagai seorang kakak. Aku nggak mau ikut-ikut. Nggak sedih namanya nggak sih? berita ada berita yang benar, ada berita yang ngaco, ada berita yang ngarang, ya kan? Jadi biarin aja, ikhlasin aja, anggap aja angin lalu. Bertahun-tahun di dunia entertain, Mas Ari baru ini gitu mendapat pemberitaan yang cukup cukup penohok gitu kak. Ya itulah resiko kerja di dunia entertainment gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Mau kita berlaku baik, punya image yang bagus selama puluhan tahun, ada pemberitaan satu aja yang jelek, yang belum tentu juga benar, itu bisa langsung kayak menghancurkan image yang udah dibangun bertahun-tahun. Itu sangat menyedihkan, tapi ya udahlah gitu. Kalau buat aku nanti juga waktu yang akan berbicara mana yang benar, mana yang salah, itu aja. Karena yang berkomentar nggak menjalani itu semua. Nggak menjalani dan sebenarnya nggak tahu apa-apa juga gitu ya kan, cuman denger berita. Nah itu lagi-lagi itu, kalau semuanya sesuai fakta ya oke gitu kan, tapi kan nggak semua pernyataan, nggak semua berita itu memang sesuai fakta, apalagi kita hidup di zaman hoax gitu. Iya. Nah beda sama siaran yang ini fakta kan. Ini fakta. Kalau berita tentang orang ketiga itu dengar juga nggak kak? Aku nggak ikut-ikut. Ya. Gimana pun Inge itu kan ibu dari ponakan-ponakan aku. Kita sama-sama sebagai wanita, sebagai ibu, gitu. Bukan tempat saya untuk ngomong apapun. Tuh. Mbak Inge sosoknya seperti apa di mata kakak? Dia ibu yang baik. Ya orangnya kalau sekarang kan lagi giat banget olahraga gitu ya. Jadi gigih lah orangnya gitu. Sosok ibu yang baik buat anak-anak ya kak. Baik. Kalau rumah tangga kan yang menjalani masing-masing. Nggak tahu, ya. itu kan mereka yang tahu ya. Gitu. Walaupun tetangga pun, aku sih nggak pernah dengar ada yang teriak-teriak dari sebelah gitu, nggak pernah dengar mereka berantem, nggak pernah terjadi gitu. Tapi di dalamnya seperti apa, ya hanya mereka berdua yang tahu. Yang pasti aku cuma mendoakan yang terbaik buat Ari, buat Inge, dan terutama buat anak-anak. Semoga nanti kedepannya juga akan baik-baik saja. Amin. Karena semua orang pengennya semua baik-baik aja. Semua baik-baik aja. Pokoknya yang terbaik buat semuanya. Walaupun tidak bersama lagi. Apapun keputusannya, mau bersama, mau enggak. Kalau kita menikah kan tujuannya kita pasti kepengennya sampai akhir hayat bersama gitu ya. Tapi kadang hidup itu tidak seperti yang kita inginkan atau bayangkan gitu. Aku pun pernah mengalami gitu, jadi aku tahu beratnya menghadapi masa-masa seperti yang Ari hadapi sekarang. Makanya aku betul-betul memutuskan nggak mau banyak komentar gitu. Komentarnya cuma dia ikut mendoakan gitu aja. Kakak masih Wonder Woman masih single mom? Masih. Oh belum ya? Belum, masih. Nggak ada target kak? Target sih nggak ada, santai aja. Kalau memang ada jodoh ya oke. Kalau enggak juga oke juga. Yang penting anak-anak lah. Tapi sudah move on tapi ya? Udah. Udah berapa tahun? Udah berapa? 11 tahun. Ya, hampir 11 tahun. 11? Iya, udah lama banget ya. Tapi sudah ada mungkin ya yang mendekati kakak. Ya. Ada. Ya, deket-deket gitulah. Iya. Belum ada omongan yang lebih serius sih, nggak ada. Karena mungkin pertimbangan juga ya kak, banyak pertimbangan ya. Banyak. Yang sudah pernah. Iya.